Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Kita awali dulu kelas kita kali ini dengan nafas tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, kita ulang sedikit review. Jadi dalam bahasa Arab ada 3 jenis ism. Ada ada 3 jenis kata, ism, fi'il, hak. Ya. Nah, kita fokus kepada ism. Ada 4 properti penyusunnya: status, bilangan, gender, tipe. Nah, status ada 4 hal. Pertama, bentuknya, rofa, nasab, jar. Rofa pelaku, nasab keterangan, jar kata setelahnya. Kemudian cirinya, rofa itu u atau un, nasab a atau an, jar i atau in, atau bentuk dual dan jamaknya ani, aini, una, ina. Tani, taini, atun, atin. Nah, itu cirinya. Kemudian utuh atau ringkas. Ya. Nah, ringkas adalah kehilangan tanwin atau kehilangan nun ya. Atau dalam aksen kita kehilangan suara N. Terakhir adalah fleksibilitas ya. Fleksibel, semi fleksibel, non fleksibel. Nah, defaultnya adalah fleksibel ya. Seperti di dalam tabel muslimun dan muslimatun. Adapun semi fleksibel kategorinya adalah nama orang non-Arab dan juga nama tempat spesifik ya. Nah, yang mengakibatkan tidak boleh ada tanwin dan tidak boleh ada kasroh. Nah, berkenan tentang ini ya, ada pertanyaan kemarin ya tentang gimana aden ya. Aden ini kan nama tempat yang spesifik, harusnya kan dia adena. Nah, ini mengikuti kaidah ya, kaidah 3 huruf tengahnya sukun masuk kategori fleksibel. Nah, jadi semi fleksibel bisa berubah menjadi fleksibel. Salah satunya alasannya karena ada eh, 3 huruf dan tengahnya sukun. Meskipun nama tempat spesifik, tapi 3 huruf tengahnya sukun berubah menjadi fleksibel. Atau misalkan kemarin pertanyaan tentang Firdaus ya. Nah, Firdaus Firdaus ini juga nama tempat spesifik, harusnya Firdausu, Firdausa. Nah, tapi di Al-Quran kemarin saya ngecek ada Al-Firdausi. Nah, Jannatul Firdausi. Nah, kok ada gitu? Nah, ini ada pengecualian. Kenapa? Nanti ada semi fleksibel bisa berubah menjadi fleksibel. Kasrohnya jarnya menjadi kasroh lagi karena diawali alif lam. Nah, nanti ini detailnya sebenarnya masuk di unit keempat ya, tapi kita awalkan karena ada pertanyaan kemarin. Jadi 2 alasan. Pertama, ada 3 alasan ya. Nah, 3 alasan, tapi 1 alasan lagi belum kita pelajari ya tentang fragmen. Nah, 2 alasan semi fleksibel bisa menjadi fleksibel karena 3 huruf tangannya sukun atau diawali dengan alif lam ya. Jadi semi fleksibelnya berubah menjadi fleksibel, ciri fleksibel ya, yang mana jarnya nanti balik lagi menjadi kasroh. Nah, itu seputar fleksibilitas. Kemudian kita kemarin sudah menyinggung sedikit ya tentang bilangan. Nah, bilangan di apa namanya? Telari ada 3 ya dalam bahasa Arab ya, mufrad, musanna, jamak atau tunggal, dual, jamak. Nah, untuk mufrad dan musanna atau tunggal dan dual ini mengikuti ciri dalam tabel yang sudah kita hafalkan, tabel muslimun dan muslimatun. Cirinya apa? Pakai tanwin ya. Un, an, in. Ya, kalau nanti bentuk muannats, bentuk perempuannya pakai tak marbutah, tun, tantin ya. Nah, nanti bentuk dualnya cirinya apa? Ada alif di belakangnya dan tambahan nun. Ani, aini. Kalau ini tani, tain. Nah, ini untuk ciri tunggal dan dual. Insya Allah sudah kita hafalkan dalam tabel muslimun dan muslimatun. Nah, yang perlu kita perdalam adalah jamak, gitu ya. Nah, jamak di Al-Quran ada 6, ya. Dalam bahasa Arab ada 6, ya. Ini ada 6 macam jamak. Pertama adalah jamak laki-laki atau jamak mudzakkar salim ya, jamak laki-laki.
ini dianggap tiga laki-laki ya, dan memiliki domir kata ganti ya ini hum. Nah, contohnya sudah kita bahas kemarin ya. Nah, semua kategori laki-laki yang berakhiran una, ina, ini masuknya berkategori berakal dan dianggap tiga laki-laki. Nah, gimana kalau ada bentuk jamak yang nggak pakai una, ina gitu ya? Misalkan kitabun. Nah, kitabun, maka jamaknya bukan kitabuna. Nah, tapi nanti menjadi berubah, kutubun. Dia tidak pakai una seperti ini karena dia kategori tidak berakal. Nah, jadi tidak berakal nanti kategori sendiri ya. Nah, itu pertama jamak laki-laki. Kemudian yang kedua adalah jamak perempuan berakal ya. Cirinya apa? Cirinya berakhiran atun atau atin ya. Nah, tahu berakal dari mana? Selama dia kategori manusia, malaikat jin, maka dia kategori yang berakal. Secara grammar dianggap tiga perempuan atau hunna. Nah, kalau tadi laki-laki ya tiga laki-laki dianggap hum. Nah, ini tiga perempuan dianggap hunna. Nah, kemudian mirip seperti jamak perempuan yang di atas, berakhiran atun, atin. Nah, untuk yang tidak berakal berarti bukan manusia, bukan malaikat, bukan jin. Nah, bedanya di maknanya saja. Nah, kemudian juga secara grammar berbeda, gitu ya. Nah, dia dianggap satu perempuan atau hia. Nah, ini. Kalau tadi jamak perempuan tiga yang berakal dianggap tiga perempuan, kalau ini jamak perempuan tidak berakal dianggap satu perempuan dalam grammarnya. Nah, ini contohnya di dalam Al-Quran ya jannatin tajri min tahtiha. Ha ini merupakan domir hiya. Nah, nanti kita pelajari detail ketika masuk materi domir. Untuk kata jannatin ya, jannatin ini akhirannya atin, artinya surga-surga. Nah, surga karena bukan manusia, bukan malaikat, bukan jin, maka dianggap satu perempuan. Hiya ini satu perempuan. Begitu juga ayat ya, atun atau bentuk ringkasnya menjadi atu, natluha, ha di sini merujuk kepada ayat itu di sini dan seterusnya. Nah, ini tiga macam jamak yang sudah kita pelajari kemarin. Kita masuk ke bentuk jamak yang apa namanya? Yang selanjutnya ya. Nah, ini ada bentuk jamak yang tidak beraturan, artinya eh, kita tidak bisa mendeteksi dari cirinya. Ya, kenapa? Karena dia bukan berakhiran una atau ina, atau bukan atun atau atin, nah, tapi dia jamak begitu ya. Nah, bukan berakhiran una ina atau atu atin, ya, maka dia masuknya pilihannya kalau tidak jamak taksir nanti adalah isem jamak. Kita akan belajar masuk ke materi ini ya. Jamak taksir ya atau dalam bahasa Inggris disebut dengan regular plural ya, dan juga irregular plural. Nah, dalam bahasa Arab juga ada yang demikian, nah, dinamakan dengan jamak taksir. Nah, jamak yang tidak beraturan. Nah, di dalam Al-Qur'an, di dalam bahasa Arab gitu ya, jamak itu bisa dua gitu. Kalau dalam bahasa Inggris gitu ya, irregular sama regular. Nah, dalam bahasa Arab ada yang bisa keduanya gitu ya. Jadi ada kata yang dia bisa masuk bentuk regular dan juga irregular. Nah, bentuk regular atau bentuk irregular. Contohnya katanya tolibun dengan nabiun. Tolibun bisa tolibuna atau tulab. Nah, kemudian nabiyun bisa nabiyuna jamaknya atau anbiya. Nah, makanya ini yang dikatakan jamak taksir ya, yang berakal. Ini kan berakal ya. Tolib siswa, nabi, nabi ya kalangan manusia. Jamak taksir berakal secara grammar dia bisa dianggap dua, dianggap tiga laki-laki atau satu perempuan. Nah, tiga laki-laki dari mana? Karena dia bisa jamak tolibuna atau nabiyuna atau tulab ya jamak taksir dianggap satu perempuan. Oke, kita masuk ke pembahasannya.
Jamak taksir yang berakal ya, dia bukan atun, atin atau una, ina akhirannya. Nah, bisa taunya dari mana? Dari maknanya ya. Sementara dari maknanya. Ya kenapa? Karena ya mau nggak mau ya karena kita belum menguasai bahasa Arab secara penuh gitu ya. Artinya kita nggak bisa tahu ini jamak taksir atau bukan gitu ya. Karena nanti dia akan bias ya ketika jamak taksir ini eh, ketika jamak taksir ini bersatu dengan katanya dengan mufrad ya. Misalkan ada kata kita nggak tahu artinya gitu ya. Misalkan tulab ya tadi. Tulabun. Nah ini kalau kita nggak paham maknanya, maka kita bisa hukumi dia sebagai isem ya yang tunggal, yang mufrad atau sebagai jamak taksir. Nah, ini tidak ada cirinya gitu ya. Makanya dia bisa bias. Nah, sementara kita dimudahkan atau kita membantunya dengan terjemahannya nanti ya, disertai dengan terjemahan. Karena tidak ada cirinya kalau yang jamak laki-laki dan jamak perempuan ada ciri akhirannya. Kalau ini jamak taksir tidak ada cirinya. Nah, secara grammar dia dianggap sebagai satu laki-laki, satu perempuan atau tiga laki-laki. Nah, contohnya di sini ya, dalam Al-Qur'an fasajadal malaikatu kulluhum. Ya. Hum di sini dianggap tiga laki-laki. Atau tatanazzalu alaihimul malaika. Nah, malaikat di sini dia dianggap satu perempuan. Jadi malaikat di dalam Al-Quran bisa berperan atau secara grammar dianggap sebagai satu laki-laki atau tiga perempuan. Tentu tidak beriringan ya. Nah, ini beda kata dan beda konteks ayatnya biasanya. Waja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahman. Nah, kata hum di sini merujuk kepada malaikat. Nah, begitu juga ketika di ayat bawahnya, fakaifa idza tawaffat-humul malaika. Tawaffat-humul ini merupakan ciri fiil untuk domirnya adalah hia, satu perempuan. Nah, maka merujuk kepada al-malaikat dan seterusnya ya. Ini contoh-contoh yang di dalam Al-Qur'an ya, eh, di mana jamak taksir yang berakal bisa dianggap satu perempuan atau tiga laki-laki. Nah, cara membedakannya kapan dia masuk satu perempuan tiga laki-laki tergantung konteks ayatnya, ya, tergantung konteks ayatnya. Jadi dia bisa bisa keduanya, cuman penempatannya pasti salah satu gitu ya. Bisa jadi saat dia tertentu dia dianggap satu perempuan, dia yang lain dia menggunakan tiga laki-laki. Nah ini jamak taksir yang berakal. Kemudian jamak taksir tidak berakal, ya, jamak taksir ghair akal. Maknanya jamak sama ya, bukan una, ina atau atun, atin sama, bukan una, ina atau atin, cuman kalangannya dia bukan manusia, bukan malaikat, bukan jin ya. Kalau tadi kalangan manusia, malaikat, jin, kalau ini bukan manusia, bukan malaikat, bukan jin, maka dianggap satu perempuan. Nah, ini bedanya jamak taksir ya, berakal dan tidak berakal. Kalau yang tidak berakal hanya dianggap satu perempuan. Nah, kalau tadi jamak taksir berakal masih berkemungkinan bisa sebagai tiga laki-laki. Kata gantinya iya. Nah, contohnya waladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha an-nujum di sini merujuk kepada di sini merujuk kepada nujum ya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Ya, di sini merujuk kepada mafatih artinya kunci-kunci. Nah, ini adalah jamak taksir. Kemudian yang terakhir, ya, nah, yang terakhir adalah isem jamak. Nah, isem jamak ini dia maknanya tunggal, tapi berisi kumpulan orang. Nah, makanya ada istilah isem ya. Maksudnya adalah tunggalnya itu, tapi dia dianggap atau berisikan kumpulan orang. Nah, ada tiga huruf sementara tiga kata sementara ini kita hafalkan. Nanti di unit keempat kita akan tambah lagi ya. Pertama adalah kaumun, kornun, nasun ya. Kaumun, kornun, nasun ya. KVN ya kalau menghafalnya mungkin. Q yang pertama adalah kaumun, Q yang kedua kornun, yang terakhir adalah nasun. Kaumun ini adalah kaum ya. Nah, namanya kaum ya.
itu pasti berisi banyak atau lebih dari satu orang. Begitu juga kornun, generasi juga sama, dan nas, manusia juga sama ya. Jadi dia maknanya tunggal, tetapi dia berisi kumpulan orang. Nah, secara grammar dia dianggap tiga laki-laki dan kata gantinya adalah hum. Nah, tiga laki-laki kata gantinya adalah hum. Ini seperti jamak laki-laki ya, jamak laki-laki, tiga laki-laki dianggap hum. Nah, cuma nanti untuk mendeteksinya adalah tiga kata ini ya. Kalau ada kaumun atau kauman atau kaumin, kornun, kornan, kornin atau nasun, nasan, nasin ya. Nah itu maka dia dianggap sebagai isem jamak, dianggap tiga laki-laki kata gantinya adalah hum. Nah, ini contohnya atau sobi balhum kaumun tawun ta'muruna ahlamukum bihada amhum qaumun tawun. Nah, dan seterusnya. Oke, ini kesimpulannya. Jamak laki-laki dianggap tiga laki-laki, kata gantinya adalah hum. Kemudian jamak perempuan yang berakal dianggap tiga perempuan, kata gantinya adalah huna. Jamak perempuan tidak berakal dianggap satu perempuan, dianggap satu, dianggap ia domirnya. Kemudian jamak taksir berakal dianggap satu perempuan atau tiga laki-laki dengan kata ganti hum atau hia. Kemudian jamak taksir tidak berakal dianggap satu perempuan atau ia, ya isem jamak tiga laki-laki atau hum ya. Oke, kita masuk ke latihannya. Kalau ada pertanyaan boleh sambil saya nunggu share ininya. Dan mau tanya, Ya, Mas, betul sekali. kalau yang tadi di awal disebutkan salah satu contoh jamak perempuan tidak berakal itu yang zulumat. Betul, zulumat. Nah, itu kalau tunggalnya apa ya, Ustaz? Zolim, zulumat, zulman, zulman. Ini katanya. Nah, zulman. Saya cek bentar ya di kalau nggak salah zulman ya. Zulman. Iya, zulman. Betul. Ini jamak zolim ya, artinya kezoliman. Nah, nanti jamaknya zulmat. Zul, zulmun, zulman, zulmin ya. Untuknya. Jadi kalau penisbatan dia perempuan atau laki-laki itu gimana, Ustaz? Gimana? Pakai tamar Penis, butaknya aja. Kalau kalau ini ya, kalau ini zulman. Kalau ini dia dianggap, nah ini kan jamak taksir ya. Nanti dia polanya ini ikut polanya laki-laki ya, karena tidak ada ta'amur butonya. Jadi zulmun, zulman, zulmin, kemudian nanti bentuk apanya? Bentuk dualnya zuluma, zulmani, zulmaini, zulmaini, baru nanti jamaknya mengikuti jamak taksir. Jadi pola pola tunggal dan dualnya mengikuti ciri dia pakai tak marbuto apa enggak gitu. Tunggal dualnya, tapi jamaknya mengikuti pola jamak. Misalkan jamak taksir berarti masuk jamak taksirnya gitu. Misalkan contoh lagi kolamun ya. Nah ini yang sering ya. Kolamun ini kan bentuk tunggal dari pena ya. Kolamun, kolaman, kolamin, kolamani, kolamaini, kolamaini. Dua pena gitu ya. Nah kalau tiga mau kita nyebutkan banyak pena gimana? Aklamun, aklaman, aklamin. Nah, jadi balik ke bentuk jamak. Jamak, jamaknya jamak taksir ya ini. Jamak taksir tidak berakal. Bentuk jamaknya aklamun. Nah, aklamun, rofa, nasab, jar mirip seperti kalau jamak taksir.
nanti rofa nasab jarnya mirip seperti ciri mufrad. Rofanya u atau un, nasabnya a atau an, jarnya i atau in. Ya. Jadi pola pola dia masuk tabel laki-laki atau perempuan, ya. Yang berbeda kan nanti kalau ini dianggap satu laki-laki gitu ya. Nah, satu laki-laki, dua laki-laki. Tapi ketika jamak dia tidak dianggap laki-laki, tapi dianggap satu perempuan gitu. Gitu. Secara grammarnya gitu ya. Berarti eh, misal bentuk jamaknya itu jamak perempuan tidak berakal, bentuk Mm-mm. mufradnya belum tentu perempuan gitu ya, Ustaz. Maksudnya. Jamak perempuan tidak berakal pasti kalau jamak perempuan. Yang nanti berbeda itu jamak taksir. Tadi yang zulmun tadi Zulmun. Zulmun tadi jamaknya apa tadi? Sebentar saya cek ya. zulumat. Zulmun. Zulumatun ya. Atau zulumatun ya, Ustaz. Bukan Iya, zulmun pakai ya tak berarti. marbuta apa ya? Sebentar ya, zulmun. Zulmun. Zulumatun. Zulumatun. Oh, beda, beda makna. Iya, tadi zulmun itu kezaliman. Kalau zulumatun itu adalah gelap gulita. Beda, beda kata ternyata. Oh iya, Ustaz. Kalau ini zulumatun ya pakai gini. Zulumatun. Pakai tak marbuta. Zulumatun, zulumatan, zulumatin, zulumatani, zulumataini, zulumataini, zulumatun, zulumatin, zulumatin. Beda makna dengan tadi ya. Zulman, kalau Yes, yes. tadi adalah kezaliman, ini artinya kegelapan. Ya, ini bentuk bentuk jamak perempuannya. Jadi kalau jamak perempuan pasti ikutnya tabel muslimatun. Kalau tadi yang saya maksud konteksnya jamak taksir ya. Jadi kalau Hmm? kalau langit kalau yang sama watin itu dia Jamak taksir tunggalnya namanya. sama watun itu. Sama watun. Nah, sama watun ya. Oke, ada lagi? Izin Ustaz, boleh Ya, ngeliat yang silakan. materi yang jamak atas berakal tadi? Ada yang Jamak kelewat ini taksir Ustaz, tidak berakal ini, yang berakal, benar? yang berakal. Ya, Oke, ini oke, sebentar. kategorinya bukan una ina atau atun atin belakangnya. Cuma nanti memang ketika dihadapkan tanpa terjemahan ya kita nanti mungkin penyesuaian mungkin agak sedikit bingung karena kosakata terbatas menentukan ini jamak taksir atau mufrad begitu ya atau bilangan satu gitu ya. Nah, karena cirinya sama gitu ya tanpa una ina tanpa atun atin. Ya nanti pembiasaan sih ya biasanya pembiasaan nanti ketika di unit keempat ya itu kita mulai kenalkan bentuk tunggal dan jamak. Biasanya ada kata, nah itu disertai tunggal, jamaknya apa gitu ya. Itu mulai pembiasaan nanti. Afwan Ustaz, Ya, tadi silakan. sempat disebut kalau apa ini tuh bisa jamaknya jamak taksir berakal, bisa jamak sorry bisa jamak yang jamak biasa, maksudnya jamak yang muzakkar salim, bisa jamak taksir berakal. Yang tulab sama tolibun tadi loh. Ya, betul. Nah, itu bedanya gimana ya Ustaz? Atau konteks ayatnya aja juga? Iya, konteks ayatnya aja. Nanti ada Oke. di Al-Quran Allah menggunakan yang tolibuna atau tulab. Kalau tulab itu enggak ya. Maksudnya di dalam bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab. Nabi Yuna yang ada ya. Kalau tulab sih enggak ada ya. Kalau dalam Al-Quran ada Nabi Yuna, ada Anbiya. Nah, gitu. Itu Nah, tergantung apa ayatnya. nah kalau ambiya itu berarti tetap dihitungnya satu perempuan ya? Di, nah, nanti juga tergantung konteks ini ya. Oh, tergantung Konteks juga ya. ayatnya. Oh, Nah,
Oke, oke. Nah, itu ada Nggak, soalnya preferensi. mikirnya kan agak aneh aja gitu. Ambia Iya, kok betul. perempuan gitu. Atau malaikat kok Ah, perempuan gitu. Iya, nah ini iya. kedudukan secara grammar ya. Oke, oke. Kedudukan secara grammar. Berarti itu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita ke latihan ya. Saya share kemarin. Yang ini dulu aja. Nah, ini menentukan bilangan sama gendernya dulu ya. Jadi pertama ketika ada jamak, nah jangan langsung tercentang tiga ya, tapi dijabarkan dulu jamak apa. Nah, nanti baru ketahuan ya. Kalau jamak taksir berakal, ya, dicentang dua-duanya berarti ada yang satu perempuan, tiga laki-laki. Jadi silakan. Mungkin sekitar 5-10 menit ya.
Ustaz Afwan mau lihat yang nomor satu, Ustaz tadi lewat. Gimana? Nomor Yang satu. di yang nomor satu, Ustaz. Sempat kelewat tadi beberapa detail. Nomor satu. Paling atas berarti yang ini, Ustaz. Bilangan. Yang apa yang ada keterangan-keterangannya. Paling paling atas kalau nggak salah. Nah, ini kan 6 yang nomor satu, Ustaz. Oh, jamak Ya, laki-laki. ya jamaah laki-laki. Ah, sudah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Oke. Ya, Van. Sudah semua? Ustaz, kayak yang salah tapi. Oh, ya, salah. Oke, saya bahas sebentar ya. Sekarang saya tunggu azan bentar. Itu meskipun maknanya jamak, tapi yang dimaksud kita jawab bilangannya tuh bilangan sesuai Grammarnya. grammarnya, Ustaz. Iya, betul. Oh, Heeh. hmm, Oke, kita bahas bersama dulu. Kufari. Silakan dari Mas Fajrun. Kufari. Fahri, Fahri Jamak itu apa dulu? dari bilangannya 3. Hmm? Salah saya. Jam, jam, Kufari. jam apa kira-kira? Mu'annas. Ada ciri muannasnya? Kalau muannas berarti atun atin. Oh, saya salah soalnya saat ini. Saya jawabnya 3 laki-laki. Iya, laki-laki. Kalau tiga laki-laki belakangnya una ina. Benar ini kufarin. Saya kufarin. Jamak taksir berakal kok dari Oke, ciri-cirinya. sahih jamak taksir berakal. Berarti dianggap
satu perempuan, Atau tiga laki-laki. ya kalau jam satu perempuan doang di sistem kayaknya salah ya. Nah, Oh, saya jawabnya yang kolom atas bilangan saya centang tiga, yang kolom gender saya centang laki-laki aja, Ustaz. Jadi nilainya nol dan nol. iya, nggak bisa dia harus harus dua-duanya kalau jamak taksir yang berakal Oh iya. kemungkinan. Nah, Oh, Oh, dipilih berarti semuanya gitu Ustaz. yang iya, atas tiga laki-laki, yang bawah satu perempuan gitu satu Ustaz jawabnya. perempuan. Nah, jadi Oh iya, bilangannya iya. nanti dua, satu dan tiga, gendernya dua-dua dicetak gitu. Siap, siap. Saya jawab tiga dan laki-laki salah. Baik-baik Ustaz. Ya sih. Salah satu disalahkan sistemnya. Oh, Oke, enggak Mas Fajrul ya. Yang jawabnya 1 3 di atas, terus yang bawah laki-laki. laki-laki perempuan. Satu PR dan tiga LK. Iya. Tapi di baris yang sama 1 sama 3, Oh, sama A tiga. sama P gitu kan. Iya, iya, Kita iya. gitu kan Ustaz ya. Iya, salah di sistemnya kan bilang apa dulu ya? Bilangan ya di atas tadi ya. Bilangan dulu baru Heeh. Bilangannya satu gendernya. tiga berarti gendernya nanti laki-laki perempuan gitu. Heeh. Oke, nggak apa itu masalah ini aja teknis ya. Lanjut, Mas Falah. Sanawatun. Sanawatun. Hmm. Ada ciri belakangnya. Ya ini ada ciri muannas. Oke, ciri muannas. Ciri muannas Tinggal tidak dilihat berakal. bentuknya. Ja, berakal atau tidak Jamak berakal? muannas tidak Oke, berakal. tidak berakal. Dianggap Dalam grammarnya dianggap satu perempuan tunggal. sahih satu perempuan. Ya, nanti kaidahnya setiap yang tidak berakal ya, goir akal dianggap Salah. satu perempuan. Salah. Dan jawabnya tiga, Tiga, tiga perempuan. karena jamak ya. Nah, Iya. begitu. Dari maknanya ya, karena makanya menentukan pertama itu adalah menentukan ini jamak apa, nah, nanti baru masukkan ke grammarnya gitu. Oke, lanjut. Mas Krisno, konitati. Konitati itu eh, perempuan Hmm. jamak Oke, berakal tidak berakal. berakal. Oke, berarti grammar di asal grammar dianggap Tiga perempuan. tiga perempuan. Sahih. Ya, akhirannya atin ya atau ati ini bentuk ringkasnya. Dia kategori berakal karena orang ya. Dianggap tiga perempuan. Sahih. Lanjut, Mas Isnain. Syu'ara'u. RU ini jamak taksir berakal. Jamak taksir. Oke, berakal. Dianggap. Dianggap tiga laki-laki atau satu perempuan. Oke, sahih. Tiga laki-laki dan satu perempuan. Tidak ada ciri una ina atun atin. Dan bukan KKN ya, maka dianggap jamak taksir. Berakal karena penyair masuk manusia ya. Oke, sahih. Lanjut. Mas Yusuf tabi'i. Jamak laki-laki, Ustaz. Sahih dianggap Tiga laki-laki. ya, sahih tiga laki-laki. Tabi'ina ini bentuk ringkasnya menjadi tabi'i. Lanjut. Mas Fajrun. Mustaghfiratun. Mustaufiratun itu ciri-cirinya itu perempuan, atun, Oke. dan sifatnya jamak. Jadi masuknya jamak taksir berakal lagi. Jamak taksir apa jamak perempuan? Sebentar. Konsepnya saya masih goyang. Mustaufiratun. Oh iya, Intinya. iya, Nah, iya. Karena dia berakal. oke. Kan nggak usah Cirinya atun ya, jamak perempuan berarti. Nah, jamak kemudian perempuan. orang-orang berarti manusia berakal. Secara Siap, grammar siap. dianggap berapa ini bilangannya? Secara grammar dia dianggap jamak. Jamak
Tiga apa satu? Tiga, Ustaz. Ya, tiga perempuan ya. Tiga perempuan jamak. Oke, lanjut Mas Falah. Qaumi. Qaumin tadi jamak isim jamak ya, Ustaz. Oke, isim jamak. Sorry, dianggap Isim jamak dianggap satu perempuan. ya. KKN yang Eh, tadi isim jamak dianggap apa, Ustaz? sama kayak jamak laki-laki. Laki-laki jamak ya. Ya, tiga laki-laki. Oh ya. Ya. Qaumin ya. Kaumun kornun nasun dianggap tiga laki-laki semuanya. Lanjut. Masa Jiru. Silakan Mas Krisno. Sejitu itu tidak laki-laki tidak berakal. Hmm. Apa ini Eh, jamak apa? Nama jamaknya? jamak Jamak laki-laki, jamak jamak laki-laki perempuan, jamak jamak taksir, jamak apa isim laki-laki jamak? jamak laki-laki Kalau jamak laki-laki pakai una ina. ini sih tunggal ya. Nah ini jamak. Masjid. Kalau yang nggak pakai una ina, nah berarti kemungkinannya dua. Isim jamak atau jamak taksir. Kalau ini masuknya Isim jamak. isim jamak tiga tadi. Kaumun, kornun, nasun katanya. Ini jamak taksir. Ya, berarti ini jamak taksir. Nah, masjid berakal atau tidak berakal? Tidak Tidak. berakal. Tidak berakal. Berarti dianggap secara grammar Satu laki-laki. satu tidak berakal. Satu perempuan tidak atau Ya, tiga laki-laki. satu perempuan saja. Kalau Satu tidak berakal, perempuan. Kalau berakal baru nanti dua. Kalau berakal dianggap satu perempuan. Tamaroti, silakan Mas Isnain. Roti eh jamak perempuan tidak berakal. Oke, jamak perempuan tidak berakal ya. Pakai ati ya jamak perempuan, buah-buahan masuk kategori tidak berakal. Dianggap Satu perempuan. ya sahih. Terakhir korna Mas Yusuf Isim jamak ada tiga sahih. laki-laki. Tiga laki-laki. Ya, mungkin masih agak sedikit bingung-bingung ya. Nah, jadi kalau mau dipetakan itu pertama lihat akhiran una gitu. Dari una atau ina dulu ya. Una atau ina. Kalau iya ya, berarti dia jamak laki-laki atau dianggap tiga laki-laki. Kemudian kalau dia bukan, pilihannya atun atau atin. Nah, kalau dia iya, berarti jamak perempuan. Nah, nanti ditinggal lihat maknanya, berakal atau tidak berakal. Kalau berakal dianggap tiga perempuan, kalau tidak berakal satu perempuan. Kalau bukan, nah masuknya KKN dulu ya. KKN, komun, kornunasun, atau isem jamak. Kalau dia iya, berarti dia isem jamak, dianggap tiga laki-laki. Kalau bukan, masuknya jamak taksir. Nah, pilihannya dua, berakal atau tidak berakal. Kalau berakal dianggap satu perempuan atau tiga laki-laki, tidak berakal dianggap satu perempuan. Nah, mungkin ini gambaran ininya apa namanya? Kalau kemarin Mas Falah buat itu. Aduh, kalau orang IT itu ya. Bagan, Ustaz. Bagan atau pohon ininya ya. Nah, ini. Saya boleh dicatat nanti saya share soal sambil saya sholat ya. Saya share model soal yang kedua. Maaf, Ustaz, yang paling atas itu apa, Ustaz? Kana. Di Yang bagan. una atau ina. Kalau akhiran una ina. Una, Nah, ini. Ya, Ustaz.
Nah, ini sekali ada yang bagian soal yang ke selanjutnya itu menentukan status bilangan gender ya. Status nanti kalau isam jamak tinggal lihat belakangnya, akhiran belakangnya. Kalau dia jamak laki-laki, kalau dia isam jamak dan jamak taksir tinggal lihat belakangnya. Un, an, in, ya, rofa, nasab, jar. Kalau jamak laki-laki tinggal lihat kombinasinya una, ina, gitu ya. Atun, atin, atin, jamak perempuan. Kalau ada keduanya, centang keduanya. Jadi itu insya Allah saya tinggal sebentar ya untuk sholat. Ya boleh dikerjakan. Bagus. Bapak-bapak, KKN tadi apa ya? Kowun, Korwin, sama kayaknya apa ya? Bentar, Mas. Oh ya, Nasun. 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 common combination. Siap.
Sudah semua? Sudah selesai semua? Belum, Tat. Oke. Siap. Sudah semua? Mas Falah sudah? Sudah, Ustaz. Mas Isnain sudah? Udah, Ustaz. Mas Yusuf? Sudah, Tat. Mas Krisno? Sudah, Tat. Mas Fajrul sudah? Sudah, Ustaz. Oke, kita bahas ya. Eh, oke, sini. Solihun. Ya, silakan dari Mas Krisno. Silakan. Solihu. Status bilangan gender. Solihu statusnya rofa, Mhm. bilangannya 3 ya, Laki-laki, perempuan? laki-laki. Ya, solihuna ya. Akhiran una merupakan rofa 3 laki-laki.
Oke, lanjut. Muhajiratu. Silakan Mas Fajrun. Mas Fajrun masih di mute. Nggak apa-apa. Oke, muhajiratu. Yang Nah, pertama statusnya rofa. oke, Kemudian saya identifikasi dari gendernya dulu. Gendernya dia berakal, jadi dia perempuan, Ustaz. oke, Benar nggak, Ustaz? perempuan. Betul. Dan Bilangannya. tiga, tiga, Ustaz. Betul. Ini ya akhiran atun ya. 3 perempuan. Sahih. Lanjut. Syuhada'u. Silakan Mas Falah. Syuhada'u tidak ada dia rofa, Oke. terus tidak ada ciri jamak muannas salim maupun jamak mudzakkar salim, Oke. ya bukan KKN juga. Oke. Jadi syuhada'u itu jamak taksir, Siap. Oke. laki-laki berakal, Oke, jadi berakal. dianggap 1 perempuan atau 3 laki-laki. Sahih. Ya, jadi kalau ada salah satu yang kurang biasa disalahin ya di sistem. Atau salah centang bisa salah juga. Oke, sahih. Betul. Barokati. Silakan Mas Isnain. Barokati statusnya nasab jar. Oke. eh Dia jamak perempuan tidak berakal jadi 3 perempuan. Jamak perempuan tidak berakal dianggap 1 perempuan. ya 1 perempuan. Kayak kalau jamak taksir tidak berakal, jamak perempuan tidak berakal dianggapnya 1 perempuan. Oke, lanjut Mas Yusuf Muhsinina. Muhsinina nasab jar Oke, 3 laki-laki. sahih. Ina ya, cirinya nasab jar 3 laki-laki. Sahih. Nujumin, silakan Mas Krisno. Nujumin. Itu statusnya jar. Hmm? Kemudian di jamak taksir ya. Berakal tidak berakal? Tidak berakal. Berarti Berarti 1 dianggap perempuan. sahih. Jamak jar 1 perempuan. Rijalan, silakan Mas Fajrun. Rijalan, statusnya rofa. Bapak? Rijalan, un an in. Nasab, Ustaz. Ya, nasab sahih. Oke, Kemudian terus bilangannya itu dia rijalan. 3 laki-laki, Ustaz. Bukan ada juga ya. una, inanya belakangnya. Una, ina. Tidak ada, Ustaz. Nggak Berarti, ada. oh sebentar. Un an in rijalan, dia berarti, dia berakal, berarti 1P atau 3L, Ustaz. Ya, jamak taksir ya. Jamak Jamak taksir taksir. berakal bisa 1P atau 3L. Sahih. Lanjut. Kaumin. Mana tadi? Kaumin. Silakan Mas Palaf. Dia isim jamak Ustaz. Oke, isim jamak. Jar atau nas, jar, Jer aja ya. jar, Oke. isim jamak. Jadi Isim dianggap jamak. 3 Anggap laki-laki. sahih. Jer 3 laki-laki. Lanjut Mas Isnain. Da'iyatin. Statusnya nasab jar. Oke. Kemudian 3 perempuan. Oke. 3 perempuan ya. Hatin dan penyeru Ya. itu masuk kategori manusia ya. Sunanu, silakan. Ini rofa. Oke. Terus dia jamak taksir Mhm. tidak berakal. Jadi 1 Oke. perempuan. Sahih. Sunnah tidak berakal, bukan manusia, bukan malaikat jin.
maka dianggap satu perempuan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan klarifikasi terkait soalnya? Udah ya, berarti insya Allah materi bilangan kita cukupkan dan nanti tinggal ini latihan tambahan nanti. Nah, jadi prinsipnya tadi ya, prinsipnya lihat dulu akhirannya, una ina, ya. Kalau dia bukan una ina, termasuk una ina, maka jamak laki-laki ya, langsung dikunci sebagai jamak laki-laki. Tapi kalau akhirannya atun atin, maka sebagai jamak perempuan. Kalau akhirannya, kalau KKN ya, 3 kata itu common nasun berarti isim jamak. Kalau yang selain itu semua adalah jamak taksir ya. Nah, tinggal diterjemahkan nanti secara maknanya. Oke. Ini insya Allah untuk materi bilangan. Kemudian, nah ini ada beberapa hikmah ya. Kenapa kita belajar materi bilangan ya, atau beberapa hikmah berkenan tentang bilangan. Eh, Dalam ayatnya disebutkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya wabillahi minasyaitonir rajim qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un fa'tiya fir'auna faqula inna rasul rabbil alamin. Jadi konteks ayat ini menceritakan tentang perjalanan Nabiullah Musa alaihissalam ya. Nabi Musa ya, konteksnya kan kalau dalam surah Al-Qasas itu Nabi Musa ini sempat membunuh tanpa sengaja ya kaumnya Fir'aun ya, kemudian meninggal, mati, kemudian Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun ya. Menjadi buronan ya, tanda kutip bahasa kita dalam era sekarang. Nah, kemudian pergilah Nabi Musa ya, sampai dikabarkan seorang rojul ya, seorang laki-laki yang mengabarkan bahwasanya Nabi Musa ini akan dibunuh. Nah, diperintahkan Nabi Musa untuk meninggalkan daerah tersebut dan sampailah Nabi Musa di negeri Madian ya. Ya, singkat cerita Nabi Musa alaihissalam menolong perempuan ya, akhirnya diminta oleh bapaknya untuk datang ke rumahnya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam menikahi salah satu di antara keduanya. Hingga akhirnya Nabi Musa alaihissalam didaulat menjadi seorang rasul ya. Dengan catatan Nabi Musa alaihissalam tadi masih menjadi satu catatan ya bagi kerajaan Firaun ketika itu. Nah, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya bahwasannya qala kalla fadhhaba ya, pergilah kalian berdua. Nah, kenapa di sini fadhhaba ya? Ini adalah bentuk fiil yang bermakna dua orang ya atau huma. Nanti kita pelajari ya di materi fiil insyaallah. Nah, tapi ini konteksnya diperintahkan nih fadhhaba. Kalau satu doang ya, maka fadhhab. Ya, fadhhab itu untuk Nabi Musa doang. Tapi di sini fadhhaba artinya diperintahkan dua orang. Siapa itu? Nah, Nabi Musa alaihissalam di masa kecilnya kan sempat menelan bara api ya, pilih madu atau bara api. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam memilih bara api ya ketika itu. Nah, sehingga terjadilah apa istilahnya ya, mungkin secara lisan beliau tidak sempurna gitu ya. Nah, makanya Nabi Musa alaihissalam meminta utusan yang bersama dengan beliau untuk mendakwahkan ya kaumnya ya. Siapa saudaranya? Yakni Harun akhi ya, dalam surat Toha ya. Harun akhi. Nah, Harun. Jadi di sini konteksnya adalah Nabi Harun dan Nabi Musa diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, "Fadhhaba, ya, pergilah kalian berdua bi ayatina dengan ayat-ayat kami, inna sesungguhnya kami ma'akum beserta dengan kalian, bersama dengan kalian. Mustami'un ya, yang akan senantiasa mendengar ya. Maksudnya mendengar keluhan, mendengar apa namanya, mendengar doa-doa, harapan dan seterusnya. Di potongan ayat setelahnya fa'tiya ya, fa'tiya fir'auna ya, dan datanglah kepada Fir'aun ya, kalian berdua datanglah kepada Fir'aun, ini maknanya untuk dua orang. Fakula, dan katakan kepada mereka inna rasulur rabbil alamin. Sebelum kita masuk ke konteks ayat atau kata yang digarisbawahi, ini konteksnya adalah ada kerajaan begitu ya, kerajaan Firaun. Nah, tentu sebelum masuk kerajaan ada penjaganya begitu ya, ada penjaganya yang akan menanyai ya, siapa saja yang datang. Nah, kemudian ketika dua orang ini datang gitu ya, Nabi Musa dan Nabi Harun datang,
Kemudian dicegat gitu ya. Ya, sebagaimana SOP kerajaan ya, ditanyain mau kemana, ada urusan apa dan kepentingan apa gitu ya. Nah, kemudian mereka berdua tentu kalau orang-orang kerajaan itu tidak asing dengan Nabi Musa gitu ya, karena masa kecilnya Nabi Musa alaihissalam kan tinggal di kerajaan ya sebelum akhirnya pergi ya tadi ya. Nah, tetapi dengan yang satunya kan, dengan Nabi Harun kan mereka tidak kenal gitu ya. Nah, makanya orang-orang kerajaan menyebutkan yang boleh masuk itu cuma satu orang gitu ya. Yang boleh masuk itu cuma satu orang. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka berdua gitu ya. Yakni Nabi Musa dan Nabi Harun untuk masuk ke mendakwakan Firaun di kerajaan gitu ya. Nah, tapi syaratnya cuma bisa satu orang gitu ya. Nah, di sini di ayat ini Fa'tiya Fir'auna Fakula menyebutkan dua orang gitu ya. Inna, kalau kita kontekskan dengan ayat-ayat sebelumnya, ini kan polanya dua orang ya. Falhaba, kemudian Fa'tiya, Fakula, ini untuk konteks ya fiil atau kata kerja yang ditujukan untuk dua orang. Harusnya di sini Allah Subhanahu wa taala ya kalau mau menyamakan ya ritmenya maka menggunakan inna rasulah. Nah, sesungguhnya kami berdua gitu ya, adalah utusan dari Rabbil Alamin gitu ya. Harusnya begitu ya kalau memang mandatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala dan menyesuaikan kata-katanya gitu ya. Kata pola kata-katanya. Nah, tapi di sini ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Justru di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan redaksi Rasulu. Artinya apa? Artinya satu gitu ya. Artinya bilangannya satu. Kalau di sini kan untuk menyamakan dengan pola-pola sebelumnya ya, kalian berdua, katakanlah, ya datanglah kalian berdua. Nah, itu semuanya untuk dua orang. Tapi kok bisa berubah ketika di sini dengan satu orang? Apa hikmahnya? Apa maksudnya? Ya, ini adalah satu sisi ya. Bahwasannya ya tentu ketika terjadi sesuatu yang tidak pas ya, misalkan ada satu pola dan satu kata tertentu polanya itu berubah, pasti ada hikmah di dalamnya. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah ketika Nabi Musa alaihissalam menyebutkan inna rasulu, sesungguhnya kami ini adalah satu utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau boleh masuk ya, maka kami berdua yang boleh masuk gitu ya. Artinya mereka tidak bilang kan yang boleh masuk itu satu orang, satu doang gitu ya. Nah, jadi Nabi Musa alaihissalam menegaskan kalau saya boleh masuk, maka Harun juga boleh masuk. Kenapa? Karena kami ini satu paket gitu ya. Kami ini adalah satu kesatuan sebagai satu utusannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah menariknya ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam ya dengan Harun sebelum mendakwahkan masuk menuju kepada Firaun ya, di ayat ini dengan bilangan satu gitu ya, untuk menunjukkan apa? Agar pertama ya mereka dimudahkan untuk masuk ke dalam, kedua ya, ya ini merupakan satu kesatuan, artinya mereka adalah satu utusan Allah Subhanahu wa taala yang tidak berbeda tujuannya ya. Artinya tujuan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam juga sama gitu ya, untuk mendakwakan Firaun. Nah, di sinilah pada akhirnya yang menjadi satu ya, presisi Al-Qur'an begitu sangat tepat gitu ya. Padahal kalau secara logikanya harusnya kalau konteksnya perintahnya untuk dua orang gitu ya, untuk dua orang, kemudian menyebutkan kami berdua harusnya begitu ya. Nah, tapi kami bersatu gitu ya. Kami ini satu satu kesatuan, satu paket gitu ya. Kalau saya boleh masuk, maka Harun juga boleh masuk gitu ya. Nah, jadi inilah sebagai legitimasi gitu ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam sebagai satu kesatuan, satu utusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya ketika itu hambatan yang mereka alami ya menjadi satu kemudahan bagi Allah Subhanahu wa taala, jalan kemudahan yang Allah tunjukkan untuk Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwakan Firaun. Nah, ini satu hikmah ya dalam pembelajaran bilangan. Jadi ketika ada konteks yang sebenarnya tidak tepat secara apa ya pola begitu ya. Nah, pastilah di situ bukan karena Al-Qur'an salah begitu ya, tetapi pastilah ada hikmah besar di dalamnya. Banyak sekali kalau nanti kita mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, ada pola-pola yang kok tidak sama gini polanya dengan pola sebelumnya. Disitulah letak Allah menanamkan satu hikmah ya. Nah, ini satu ayat yang mungkin agak jarang kita dengar gitu ya. Nah, ini kalau ayat berikutnya insya Allah ini yang sering kita dengar ya. Yang pertama surat Al-Qasas ayat berapa sih? Al-Qasas ayat berapa nih ya? Saya belum cek ayatnya berapa nih ya.
Nanti coba saya kirimkan ya. Saya cek lagi nanti. Nah, di ayat selanjutnya, ya, ini di konteks yang insya Allah familiar ya. Surat Al-Ma'un ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Nah, ini konteksnya adalah orang-orang yang mendustakan agama ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian siapa orang-orang yang mendustakan agama ya. Nah, cirinya adalah di ayat-ayat setelahnya. Fadzalika alladzi yad'ul yatim ya. Mereka pertama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim ya. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka juga enggan untuk memberikan ya siapa ala ta'amil miskin ya, orang-orang miskin. Nah, apa sih yang menarik dari ayat ini begitu ya, kalau konteksnya kita kontekskan secara bilangan begitu ya. Nah, di sini ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya dengan redaksi ya yadu'ul yatim ini dengan redaksi jamak gitu ya. Yadu'ul yatim ya, mereka adalah orang-orang yang menghardik anak-anak yatim. Nah, tapi di ayat ini Allah kalau mau disesuaikan gitu ya, harusnya di sini menggunakan redaksi to'amul masakin ya, masakin ya. Biar sama konteksnya jamak sama jamak gitu ya. Tadi kan perintahnya atau fiilnya di sini yadu'ul, kata kerjanya untuk jamak gitu ya. Mereka menghardik anak-anak yatim. Nah, di sini kalau mau disamakan gitu ya konteks bilangannya, wala yahuddu ala ta'amil masakin ya. Bentuk jamaknya dari miskin itu adalah masakin ya. Nah, harusnya mereka enggan atau nggak mau untuk memberi makan orang-orang miskin. Nah, kenapa Allah ganti dengan redaksi miskin ya, dengan redaksi tunggal gitu ya? Apa hikmahnya? Gitu ya. Nah, di sini ada hikmah besarnya gitu ya. Ketika di ayat sebelumnya ya, mereka adalah orang-orang yang menghardik anak-anak yatim, itu tentu normal ya, orang-orang yang mendustakan agama ya, satu cirinya adalah menghardik anak yatim. Tapi di sini Allah memberi penguatan yang dalam sekali maknanya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri orang-orang yang mendustakan agama itu dengan redaksi ya, mereka saja gitu ya, untuk memberi satu orang miskin saja itu enggan gitu ya. Nah, jadi Allah menggambarkan begitu kikirnya, begitu pelitnya mereka dengan penggambaran satu orang saja gitu ya. Satu orang saja yang mereka makan, satu orang miskin saja mereka enggan gitu ya, apalagi dengan masakin, dengan orang miskin yang banyak gitu ya. Jadi ini untuk menggambarkan orang-orang yang mendustakan agama itu kondisi hatinya gitu ya, kondisi kejiwaannya itu begitu sangat kikir sekali, begitu sangat pelit sekali, sampai-sampai memberi makan satu orang miskin saja mereka nggak mau gitu ya. Nah, ini hikmah besarnya gitu ya. Jadi Allah ganti redaksinya dengan tunggal gitu ya, bilangan tunggal, supaya menekankan ya, menekankan ciri atau karakteristik orang-orang mendustakan agama itu begitu bakhilnya mereka, begitu kikirnya mereka, begitu pelitnya mereka, diganti dengan satu gitu ya. Nah, ini salah satu ya hikmah yang bisa kita ambil ya, yang kemudian jadi ibrah kita juga, agar kita tidak enggan gitu ya untuk berbagi kepada orang-orang miskin ya, tidak menghardik pula orang anak-anak yatim gitu ya. Nah, penekanan ini sangat luar biasa kalau kita telah secara bilangan ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita tidak kikir ya, tidak pelit kepada satu orang miskin, apalagi nanti kepada orang banyak ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu nasihat buat kita insya Allah dalam setiap nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman-firman. Baik, itu Kemarin insya Ustaz, Allah ya. mau tanya Ustaz sedikit. Jadi Padahal. penasaran yang ayat pertama tadi. Itu kan dia inna ma'akum mustami'un ya. Kami ya. Jadi Allah itu pakai kami gitu ya. Bukan pakai saya. Nah, itu kenapa ya Ustaz? Ya. Nah, ini ada pembahasan ya. Nanti kalau nggak salah udah dibahas. Nanti saya share IG-nya ya. Nah, IG-nya Kiai kalau nggak salah udah pernah membahas tentang, saya agak sedikit lupa-lupa poin pentingnya. Tapi memang ada saatnya Allah menggunakan kata kami, ada yang menggunakan saya gitu ya. Nah, itu ada penjelasan sisi psikologisnya. Artinya
kenapa Allah pakai kami, kenapa Allah pakai saya. Nanti coba saya kirimkan linknya insya Allah ya. Oke. Biar saya Tapi supaya mustami'un ini berarti ke Allah ya? Mustami'un ya ini menggambarkan Allah ya? Oke. menggambarkan Allah. Ya, makasih Ustaz. Jadi siap. Kalau yang tadi yang ma'akum, Gambarkan ma'akum tadi gimana Ustaz penjelasannya? gimana? Yang ma'akum kan inna ma'akum kan kami, maksudnya Allah bersama kalian. Kalian akan mendengar mustami'un Dan ya, kan maf'ul ma'akum mustami'. kan harusnya Nabi Musa sama Nabi Harun ya Ustaz, ma'akuma. Gimana? Tapi kenapa pakai ma'akum? Pakai kum gitu ya. Makna atau hikmahnya apa Ustaz? Iya. Oh, wallahu alam ya kalau hikmah ininya. Kalau ma'akum di sini konteksnya lebih luas ya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan utusan-utusannya gitu ya. Kum ya di sini konteksnya adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya termasuk di dalamnya Nabi Musa dan Nabi Harun gitu ya. Jadi tidak spesifik kepada Nabi Musa saja gitu ya. Tapi kepada seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah akan bersama dengan mereka gitu ya. Ya termasuk Nabi Muhammad SAW gitu ya ketika berdakwah, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Tuh, ya. Wallahu alam, nanti kalau ada penjelasan secara tafsiriyahnya mungkin ya, kalau ini nanti coba saya ini kan. Tapi kalau menggunakan ininya ya, hukumnya di sini merujuk pada kalian secara umum adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Oke, ada lagi barangkali? Ampun, ya. Kalau secara materi bilangan, insya Allah kita sudah selesai materi bilangan. Nah, tinggal masuk ke materi gender. Kira-kira lanjut atau cukup dulu? Ada yang ini kuliah pagi barangkali? Saya masih siang Ustaz, jadi nggak apa-apa. Oh, Monggo yang siap. lain. Masih lama ya. Yang lain gimana? Monggo Ustaz lanjut boleh. Oke, kita lanjut sedikit ya. Mungkin prolog ke materi bilangan. Materi gender. Saya share. 15 menit lagi insya Allah. Oke, tadi kita masuk ke komponen kedua dari 4 properti ism, status, bilangan. Nah, kita masuk ke gender ya. Nah, di gender nanti targetnya adalah paham konsep gender ya, dan mampu mengenali gendernya, serta udah mulai mengenal beberapa kosakata ya, kosakata. Nah, gender ya dalam bahasa Arab berlaku hanya 2 gitu ya. Nah, jadi nggak ada yang transgender, nggak ada ya kalau dalam bahasa Arab, tidak dihukumi gitu ya. Hanya laki-laki dan perempuan gitu ya. Mudzakkar dan muannas. Nah, defaultnya ism itu adalah laki-laki. Nah, defaultnya ya. Kemudian adapun ketika dia menjadi muannas harus disertai dengan alasan. Nah, yang kita pelajari adalah bagaimana mengenali alasan perempuan gitu ya. Karena kalau laki-laki emang nggak ada alasannya gitu. Jadi selain ciri perempuan pasti masuk laki-laki. Jadi nggak ada yang abu-abu ya. Nah, pertama alasan perempuan adalah karena mu'annas hakiki ya, atau sungguhan. Apa maksudnya? Yang dilahirkan ya secara biologis sebagai seorang perempuan atau kalau hewan misalkan betina. Disebut istilahnya mu'annas hakiki ya, perempuan sungguhan, atau disebut secara biologis lahirnya adalah perempuan atau betina. Contohnya apa? Nah, ini contohnya insya Allah sudah familiar ya. Umun ya, ibu kita, ukhtun, saudari ya. Kalau ada saudari kita, bakorotun, ya, sapi betina, ya, itu juga dilahirkan perempuan maka dianggap perempuan. Fatimatun,
Nah, Fatimah ya dilahirkan secara perempuan maka dianggap perempuan. Nah, untuk permasalahan ini insya Allah tidak ada eh, permasalahan serius ya. Artinya tahunya dari mana ya, tahunya dari lahirnya dia dianggap perempuan atau tidak. Nah, cuman yang menjadi pembahasan yang cukup mendalam adalah ini perempuan kiasan atau disebut dengan muannats majazi. Nah, ini yang perlu kita perdalam ya, karena ini tidak ada cirinya atau kita nggak tahu dia dilahirkan secara biologis perempuan atau tidak gitu ya. Nah, jadi tetapi dia dianggap perempuan. Nah, ini yang perlu kita ketahui alasan-alasannya. Muannas majazi ya, atau muannas perempuan kiasan yang kita nggak tahu biologisnya gimana, tapi kita bisa tahu dari ciri-cirinya. Nah, apa ciri-cirinya? Yang pertama adalah berakhiran tak marbuto. Nah, ini 3 huruf diikuti tak marbuto. Nah, kenapa 3 huruf diikuti tak marbuto? Karena tak marbuto di sini tambahan ya. Jadi kalau ada yang kurang 3 huruf berkemungkinan bisa jadi dia akar katanya. Jadi 3 huruf ini default akar kata ya. Akar kata itu terdirinya dari 3 huruf. Jadi tak marbuta di sini tambahan. Pertama, dia adalah tabel mengikuti tabel muslimatun ya. Misalkan eh, konteksnya yang kita hafalkan itu adalah muslimatun ya, atau qanitatun atau mukminatun. Nah, ada tambahan tak marbutonya yang dari ciri perempuannya. Nah, setiap yang berakhiran tak marbuto ini mayoritas adalah perempuan. Kenapa mayoritas? Nah, nanti ada pengecualian. Ya, jadi kalau isem yang berakhiran tak marbuto mayoritasnya adalah perempuan, kecuali ya. Nah, nanti ini contohnya yang perempuan ya. Qiyamah, ya, hari kebangkitan, maghfirah, ampunan, sholat, yaitu rahmah. Ini semuanya pakai tak marbuto. Kan kita nggak tahu ya rahmah dilahirkan sebagai apa gitu. Kecuali rahmah di Indonesia ya, nama orang ya. Nah, Kalau tapi ini Ustaz, khalifah Ustaz, gimana? khalifah. Khalifah juga masuk. Nah, dianggap perempuan. Khalifah dianggap perempuan. Nah, ini semua dianggap perempuan karena berakhiran tak marbutoh. Kecuali, nah ini kecualinya. Kecuali Hamzah, Nusailama, Tolha, Ubaidah. Kecuali memang lahirnya laki-laki gitu ya. Meskipun namanya pakai tak marbutoh, ya tetap laki-laki gitu ya. Nah, tetap laki-laki, tetap diunggulkan atau diprioritaskan secara biologisnya gitu ya. Jadi meskipun gimana pun nama orang laki-laki itu pakai ta marbuto, maka tetaplah dianggap sebagai laki-laki. Nah, ini ciri yang pertama ya, berakhiran tak marbuto ya, kecuali biologisnya memang lahirnya laki-laki. Kemudian ciri yang kedua, ada yang mau dicatat dulu boleh? Insya Allah mudah ya, tak marbuto ya. Tak, akhiran tak marbuto masih kelihatan. Salat, rahmah, maghfirah, qiyamah, dan yang lain-lain ya. Nah, ciri kedua adalah berakhiran alif maksurah atau alif hamzah ya. Alif maksurah ini alif maksurah namanya. Kemudian alif hamzah. Atau alif aja sebenarnya bisa ya. Nanti ada kasus tertentu yang dia tidak pakai hamzah. Contohnya ya. Ini kaidahnya 3 huruf yang diikuti alif maksuro atau alif hamzah. Kenapa 3 huruf? Ya tadi ya seperti rumus umumnya 3 huruf itu merupakan akar kata sehingga alif hamzah atau alif maksuro ini adalah tambahan gitu ya. Nah, tambahannya. Jadi inilah yang disebut sebagai ciri perempuan. Tapi ya yang berakhiran alif hamzah atau alif maksuro ini tidak selalu perempuan. Nah, biasanya yang dianggap perempuan itu dari
apa namanya, kriteria nama warna atau komparasi. Nama warna misalkan khodro, hijau, atau baydo, putih. Itu adalah kategori perempuan, ya, kategori warna yang dianggap sebagai perempuan. Atau ya komparasi, misalkan kubro, ya. Kubro ini merupakan komparasi atau perbandingan yang paling besar, ya. Cirinya apa? Tambahan ada alif maksurahnya. Bushro juga sama, ya, merupakan kabar gembira. Nah, makanya istilah kubro misalkan kolkolah, ya, dalam tajwid itu kolkolah itu pasti pakai kola tuh. Nah, kolkolah itu pakai tamar buto. Karena apa? Karena kubro ini adalah perempuan. Biar sama, ya. Ini ciri perempuan, ini perempuan. Kola. Kemudian kecuali, nah ini kecuali dia pengecualiannya, kecuali nama orang laki-laki. Lagi-lagi, ya, kalau memang lahirnya biologisnya laki-laki, maka tetap dianggap laki-laki meskipun ada ciri akhiran alif maksurah atau alif hamzahnya. Misalkan Zakaria, ada alif belakangnya. Zakaria tetap dihukumnya sebagai laki-laki karena lahirnya laki-laki. Yahya juga sama. Musa juga sama. Nah, ini dianggap tetap laki-laki karena memang secara biologis dianggap laki-laki. Jadi yang tadi, ya, 3 huruf, setelah 3 huruf ada alif maksurah atau alif hamzah, maka dia dianggap perempuan. Pengecualian yang kedua, nah, tadi kalau nama laki-laki ya secara biologis. Nah, kalau ini pengecualiannya yang dia bukan dianggap perempuan kecuali alif maksuro atau alif hamzah tersebut merupakan akar kata. Artinya setelah sebelum 3 huruf, artinya dia masuk bagian dari 3 huruf tersebut. Misalkan huda. Huda ini memang akar katanya ha, dal, dan ya, gitu, ya. Nah, atau alif maksuro, ya, bukan ya, mohon maaf, alif maksuro. Jadi 3 huruf ha, dal dengan alif, nah, disebut alif maksuro. Jadi ini memang akar katanya demikian. Nah, maka hudan di sini adalah laki-laki. Jaza juga sama. Jaza di sini jim, zai dengan hamzah ini merupakan akar katanya, gitu, ya. Jadi bukan tambahan. Ma juga sama. Air, mim, alif, hamzah, nah itu merupakan akar katanya. Jadi selama alif hamzah atau alif maksurah ini bukan akar kata, dia perempuan, ya. Kalau termasuk akar kata, dia adalah laki-laki. Hudan, jaza, ma. Kemudian tadi, ya, nama-nama orang yang dilahirkan laki-laki, Zakaria, Musa, Yahya, dan seterusnya. Isa juga sama. Itu, ya, ciri kedua. Yang pertama berakhiran tak marbuto, yang kedua berakhiran alif hamzah atau alif maksurah. Biasanya dari warna, ya, nama warna atau komparasi yang paling sering, ya, di Al-Qur'an munculnya nama warna atau enggak komparasi. Nah, oke, yang ketiga ciri perempuannya adalah nama tempat spesifik. Nah, ini, ya, nama tempat spesifik. Kalau dalam fleksibilitas ini masuknya semi fleksibel, ya, nama tempat spesifik. Nah, tapi kalau konteksnya adalah gender, gender, dia masuknya ada perempuan. Mayoritas adalah perempuan, ya. Nama tempat yang spesifik, ya. Mayoritas secara umum dia termasuk nama perempuan, ya. Yathrib nama spesifik, Mekah, Yathribu, Yathriba, Yathriba, Makkatu, Makkata, Makkata. Amerika juga sama. Amerika ini nama tempat yang spesifik, ya. Kalau ini nanti masuknya dia non fleksibel, ya. Amerika, gitu, ya. Tapi secara umum dia secara gender dianggap perempuan. Sudan, Babilonia, ya, Babilu, nah itu masuknya perempuan. Sudah ada 3, berakhiran tak marbuto, alif maksuro atau alif hamzah. Yang ketiga adalah nama tempat spesifik. Nah, yang selanjutnya, ya, nah ini adalah jamak. Jamak apa saja yang dianggap perempuan? Pertama jelas jamak perempuan. Jamak perempuan baik berakal atau tidak berakal dianggap gendernya perempuan. Kalau berakal dianggap 3 perempuan, kalau tidak berakal dianggap 1 perempuan.
Kemudian jamak apa lagi? Jamak taksir. Nah, jamak taksir tidak berakal dianggap satu perempuan. Jamak taksir berakal bisa dianggap satu perempuan. Nah, jadi dua jamak ya, jamak perempuan dan jamak taksir, keduanya bisa dianggap perempuan ya. Khusus jamak berakal nanti ada kasus yang dia menyebabkan atau dianggap sebagai tiga laki-laki. Gitu. Jadi udah 4 ya, berakhiran tak marbuthah, alif hamzah atau alif maksurah, kemudian nama tempat spesifik, yang ketiga jamak, yakni jamak perempuan dan jamak taksir ya. Nah, kemudian yang kelima. Nah, yang kelima ini adalah nama anggota tubuh yang berpasangan. Nah, setiap anggota tubuh yang punya pasangan ya, maka dia dianggap perempuan. Ini mohon maaf, ini bagian ini keikut yang di atasnya. Kodamun, nah kodamun telapak kaki itu ada 2, nah maka dianggap satu perempuan. Rijlun kaki dianggap satu perempuan. Yadun tangan ada 2, dianggap satu perempuan. Udhunun telinga dianggap satu perempuan. Ainun mata ada 2, dianggap satu perempuan. Gimana? Mohon maaf, misalkan ada orang yang dilahirkan matanya tidak sempurna atau tidak 2, tetap dianggap ya 2, dianggap perempuan begitu ya. Hakikatnya terdiri 2 ya. Oke, ini yang kelima ya. Nah, yang keenam insyaallah nanti kita ulas di pembahasan selanjutnya karena sifatnya hafalan ya, atau saya ini dulu aja saya jelaskan sedikit ya. Ini istilah dari Ustadz Noman Alikan menyebutkan dengan istilah Arab said so ya. Orang-orang Arab mengatakan demikian. Nah, istilah Arabnya disebut dengan mu'annats sima'i ya. Atau secara pendengaran dianggap perempuan gitu ya. Ya, berdasarkan pendengaran ya mu'annats dianggap sebagai perempuan, mu'annats sima'i. Tidak ada ciri khususnya gitu ya. Nah, karena orang Arab menganggapnya perempuan. Nah, jadi mau nggak mau kalau ini nanti hafalan ya. Nanti saya share ya kata-katanya, nanti coba dihafalkan di pertemuan akan datang insya Allah nanti kita bahas ya. Ada harbun, samaun, syamsun ya. Nah, ini dijadikan cerita supaya mudah menghafalkan ya. Ketika terjadi harbun, peperangan, seorang prajurit bermimpi sedang melihat samaun, sama ya, langit hingga terbit syamsun, terbit matahari. Ketika terbangun dia baru sadar bahwasannya dia hanyalah nafsun ya, seorang diri ya, yang berada di tengah pertempuran dan dikelilingi oleh narun api. Kemudian dia mengambil sebuah dalwun, ember yang berisi air, untuk membuat sabilun atau torikun, jalan di atas ardun, eh, bumi atau apa namanya, tanah gitu. Di tengah hembusan rihun, angin yang panas, dia berusaha mencari bi'run, mencari apa namanya, sumur yang berisikan untuk mendapatkan air minum. Kemudian dalam pencariannya dia menemukan darun, rumah kosong yang di dalamnya terdapat sebuah kaksun, gelas yang berisi khamrun ya, khamr. Dia tergoda untuk meminumnya, kemudian tersadar dan takut akan masuk Jahannam dan juga Sa'ir ya. Jahannam dan Sa'ir merupakan perempuan. Minuman itu dipukulnya dengan aso, dengan tongkat hingga tumpah. Nah, nanti ini saya share ya file Arab search-nya, nanti boleh dihafalkan karena memang ya sifatnya hafalan ya, karena simai orang-orang Arab mengatakan dia perempuan gitu. Ada sekitar 17 ya, 17 kata ya. Oke, baik, sampai di sini barangkali ada diskusi atau pertanyaan mengenai gender. Cukup? Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan insya Allah di pekan depan ya, masih di materi gender. Nanti kita misalkan Arab Setso dan juga latihan-latihan insya Allah. Baik, syukran jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan
istiqomahan dan juga kesabaran dari kita semua untuk senantiasa memperbanyak interaksi dengan Al-Quran ya, dengan mempelajari maknanya ya, mempelajari pembacaannya hingga kelak bisa menghafalkannya insya Allah dan juga mentadaburinya insya Allah. Baik, Allahumma bishawab. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Siap, Jazakallah khair, ya. Ustaz. Saya izin NJ.